Film dimulai di sebuah rumah di Amerika Serikat tahun 1947, di mana ada seekor anjing yang tertarik sama cahaya kuning yang ada di luar rumah. Si pemilik, yang seorang anak kecil, mempersilahkan anjingnya keluar. Dan setelah si anjing berada di tengah lapangan, dia melihat cahaya lampu itu yang makin bersinar. Ini membuat si anjing makin tertarik dengan menggonggong, dan ini membuat si anak kecil makin penasaran dengan apa yang terjadi. Dan tiba-tiba si anjing pun kena tiban sama pesawat alien yang jatuh. Beralih ke waktu modern di sebuah kota, di mana ada sepasang sahabat bernama Willy dan Clip yang lagi pergi ke sebuah acara pameran besar untuk berbagai macam hobi, mulai dari game, film, sampai anime. Di sana mereka bersenang-senang melihat berbagai macam hal yang menarik, terutama pedang mantap yang disuka sama Clip. Willy dan Clip ini berasal dari negara Inggris. Dan setelah puas datang ke acara pameran itu, mereka berdua berencana untuk liburan dengan mobil travel yang akan mereka sewa. Karena mereka suka sama yang berbau alien, mereka juga berencana akan pergi ke area 51 yang terkenal itu, dan diakhiri di tempat yang katanya ada pesawat alien yang jatuh di tahun 1947. Setelah mobil travelnya datang, bolehlah jalan-jalan mereka melewati jalan biasa dengan ladang yang luas dan pemandangan yang mantap. Di restoran bertema alien di area 51, mereka memutuskan untuk nongkrong dulu di sana untuk merasakan bagaimana nongkrong di restoran alien itu. Di sana mereka bertanya ke si ibu pelayan, apakah percaya sama alien? Yang dijawab dia kalau dia percaya. Dia juga mengaku kalau pernah terjadi banyak kejadian aneh di tempat ini. Merasa nggak percaya kalau cuma manusia dan makhluk hidup lainnya aja yang ada di alam semesta. Ketika Clip ke toilet untuk pipis, datang kedua pria yang lagi bercanda dan ketawa-tawa, dan membuat Willy menjadi ikutan ketawa juga. Ini membuat kedua pria menjadi gak senang, dan setelah Clip udah kembali dari toilet, kedua sahabat pun memutuskan untuk pergi dari mereka karena melihat situasinya yang udah gak enak. Tapi sebelum mereka bisa keluar dari area parkirnya, Clip gak sengaja menabrak mobil kedua pria itu karena tidak melihat ada mobil mereka di belakang. Namun kedua sahabat berpikir kalau keduanya itu udah menghina mereka, jadi mereka nggak terlalu memikirkannya dan melanjuti jalan-jalannya. Di sebuah kotak surat yang mereka anggap keren, mereka mengambil kesempatan ini untuk foto-foto di sampingnya. Tapi foto-foto mereka harus terhenti ketika mendengar sebuah mobil yang akan lewat, yang mereka kira kalau itu adalah mobil dari kedua pria sebelumnya. Oleh karena itu mereka pun memutuskan untuk kabur. Dan setelah beberapa saat berusaha menjauh dari si mobil, ternyata mobil itu berbeda dari mobil kedua pria itu. Gak lama setelah itu si mobil mengalami kecelakaan yang membuat Clip harus rem mendadak. Berniat untuk menolong, mereka pun mendekati mobil itu. Namun anehnya si supir udah hilang. Ini membuat Clip mau menelpon untuk meminta bantuan, tapi ada suara pria yang bilang untuk jangan melakukannya. Ternyata suara pria itu dari sosok alien yang muncul di belakang mereka, dan Clip pun langsung pingsan. Si alien ini bernama Paul, dan bahasa Inggrisnya yang lancar. Dia menekankan kalau dia nggak akan macam-macam. Sebelum dia bisa menjelaskan tujuannya, dia meminta pertolongan mereka untuk menjauhkan dia dari tempat ini dulu dan membawa Clip untuk masuk ke dalam mobil travel. Di dalam mobil, menjelaskan kalau dia sebelumnya kabur dari markas menggunakan mobil, tapi karena kakinya terlalu kecil, naasnya dia mengalami kecelakaan mobil. Sementara itu, ada seorang ketua petugas dari markas itu yang bernama Zoil, yang lagi memeriksa lokasi kecelakaan mobil Paul. Dia lalu mendapat panggilan dari bosnya di markas yang mengabari kalau dia udah menetapkan dua bawahan Zoil yang akan memblokade jalan, bernama Haggard dan O'Reilly. Saat itu Clip mulai sadar dari pingsannya dan langsung menjadi kaget melihat ada alien di dalam mobil. Jadi dia pun langsung mencekiknya, yang sontak dibilang Willy kalau Paul ini bersahabat. Dari pembicaraan pengenalan tentang Paul, Willy bilang kalau Paul ini berasal dari planet kecil di bagian utara dari galaksi Andromeda. Ketika Clip bilang kalau si Paul ini sangat beneran penampilannya, Paul merasa kesal kalau umat manusia udah mencetak gambar dari wajahnya selama 60 tahun. Oleh karena itu dia memperingatkan untuk hati-hati ke umat manusia. Jika banyak alien menjadi kesal, mereka siap bertempur dengan pesawat tempur luar angkasa mereka yang gak dipunya umat manusia. Ini membuat Clip menjadi kesal dan mencegahnya lagi, dan gak sengaja membuat cairan lengket keluar dari mulut Paul.
Jadi dia memperingatkan kalau itu bisa menginfeksi manusia dan bisa bikin tewas. Gak lama setelah itu, mobil mereka diberhentiin sama Haggard dan rekannya yang memblokade jalan untuk memeriksa apakah ada si Paul. Tapi pada akhirnya mereka cuma menemukan jeans kotor di dalam mobil, yang mereka ketahui kalau itu sebenarnya punyanya Paul. Dan sebenarnya dia itu lagi menghilang. Jadi setelah kedua sahabat diperbolehkan melanjutkan perjalanan, Paul pun muncul tanpa sehelai benang, menandakan kalau dia mempunyai skill menghilang. Namun dia nggak bisa melakukannya dengan bebas karena dia harus menahan napasnya untuk melakukannya. Meskipun begitu, Cliff masih ketakutan kalau misalkan dia sama Willy lagi tidur, bisa-bisa si alien ini diam-diam mau menyelidiki bagian itunya cowok. Hahaha. Tapi Willy yakin kalau Paul ini alien yang baik dan nggak bakal macam-macam sama mereka sebelum Paul menawarkan 2 donat dengan jari yang menembus kedua donatnya, yang membuat Cliff makin ngeri sama Paul. Esok harinya Zoil datang untuk meminta laporan dari hasil penjagaan Haggard dan rekannya. Mereka bilang kalau mereka ada menemukan beberapa jeans jelek dari mobil kedua sahabat itu. Mendengar ini, Zoil menduga kalau itu pasti si Paul yang dia cari. Jadi dia meminta mereka berdua untuk ikut bersamanya untuk mengejar mobil kedua sahabat itu. Meskipun mereka berdua nggak tahu atasannya lagi mengejar. Sementara itu Cliff mulai meminta penjelasan tentang tujuannya Paul, yang cuma dibalas dia kalau dia ini adalah tahanan dan mau kabur sejauh mungkin. Gak lama setelah itu ada burung yang gak sengaja ditabrak sama Willy. Oleh karena itu mereka pun memutuskan untuk memeriksanya. Ternyata si burung udah tewas. Tapi Paul mau melakukan sesuatu yang mantap untuk si burung. Dengan mengangkatnya dan memejamkan mata secara ajaib, si burung berhasil dihidupkan lagi sama Paul, menandakan kalau dia punya skill untuk menghidupkan kembali juga. Namun tiba-tiba si burung pun langsung dimakan sama dia, karena dia sebenarnya bangkitin si burung cuma buat dimakan aja. Ini kemudian ditanya Willy, apakah bisa membangkitkan kehidupan seseorang juga? Yang dijawab Paul kalau itu adalah di luar batas kemampuannya, dan mengaku cuma bisa membangkitkan nyawa hewan aja. Karena lelah berada di mobil terus-menerus, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah rest area yang sepi. Mereka mengira kalau tempat itu nggak ada orangnya. Namun ternyata ada wanita penjaga rest area yang ada di sana, yang membuat mereka menjadi kaget dan memutuskan untuk berpura-pura. Wanita itu bernama Ruth, yang memberitahu kalau mereka bisa menginap di rest area dan bisa membayar biayanya setelah menginap. Mereka pun setuju dan diambil pasportnya Cliff supaya tidak kabur. Sebelum mereka akhirnya bisa santai dengan barbekyuan. Di kesempatan ini Paul mulai menceritakan tentang kedatangannya ke bumi, yaitu untuk melakukan misi ilmu pengetahuan. Tapi naasnya dia mengalami masalah dengan pesawat luar angkasanya, lalu terjatuh dan ada seorang gadis kecil yang menolongnya. Hal selanjutnya yang dia tahu adalah ada pria yang datang dan membawanya ke sebuah markas. Selama di markas itu dia menjadi penasehat untuk banyak orang sekaligus untuk pemerintah, bahwa para pembuat film untuk mengetahui kayak gimana alien itu langsung dari pengetahuannya. Karena ada lagu yang disetel di mobilnya, mereka pun goyang-goyang untuk menikmati waktu santai ini. Tapi mereka tidak menyadari kalau ternyata mereka dilihatin secara diam-diam sama Ruth, dan menjadi heran kalau ternyata ada satu orang lagi. Namun sebelum dia melihat dengan jelas, dia dipanggil sama ayahnya yang galak untuk melaksanakan sesuatu yang sudah saatnya untuk dilakukan. Esok harinya Ruth mengunjungi mobil mereka untuk menanyakan apakah ada orang ketiga. Dia menyadari kalau Paul berada di toilet. Jadi setelah dia keluar, Ruth pun langsung pingsan melihat ada alien beneran. Menjadi panik harus diapakan Ruth ini, mereka memutuskan untuk membawanya. Tapi sebelum itu Paul harus membantu mengambil pasportnya Cliff dulu secara diam-diam. Setelah menemukannya, dia melihat kalau ternyata foto si Cliff lucu, yang membuat dia ketawa dan gak sengaja memunculkan dirinya. Namun naasnya dia ketahuan sama ayah Ruth, dan Paul pun cepat kabur dari sana dengan shotgun miliknya si ayah, mengejar mereka bertiga. Tapi untungnya gagal dengan mereka bertiga yang berhasil kabur menjauh. Di saat itu kertas bergambar Paul yang digambar Willy sebelumnya menjadi kececer, dan Paul pun akhirnya ketahuan juga sama si ayah. Beberapa saat kemudian di mobil, Ruth kembali sadar dari pingsannya dan kembali kaget melihat ada Paul si alien. Akhirnya mereka menjadi berdebat, meskipun udah dikasih tahu tentang Paul yang sebenarnya. Karena merasa perdebatan ini nggak selesai-selesai, Paul pun mengasih penglihatan ke Ruth tentang pengalaman dan pengetahuan dari rasnya.
Ini membuat Willy menjadi tertarik juga. Oleh karena itu dia pun dikasih penglihatannya juga dan merasa kalau itu semuanya mantap. Sementara itu di rest area si ayah didatangi sama timnya Zoil untuk dimintai keterangan tentang Paul. Setelah si ayah memberitahunya, menyuruh agar untuk mengetahui nomor telepon rumah ini dengan miss call, supaya ketika Ruth menelpon panggilannya bakal tersambung ke HP spesialis mereka. Setelah mendapat nomor telepon, Hagar dikejutkan dengan penemuan kertas gambar Paul di sana. Menduga kuat kalau Zoil pasti lagi mengejar alien. Meskipun hati-hati udah bertanya lagi tentang apa yang mereka cari, Zoil tetap nggak mau mengasih taunya, yang membuat dia sama rekannya menjadi kesal. Di saat itu si ayah ada mendengar percakapan mereka melalui radio komunikasi miliknya dan menjadi nggak tahan untuk menyelamatkan anaknya. Dia pun memutuskan pergi mengejar mobil travel itu. Sementara itu Ruth masih belum bisa terima dengan kemunculan Paul. Tapi setelah dijelasin sama Willy, akhirnya Ruth pun menerima keberadaan Paul, sekaligus bisa bepergian untuk melihat hal-hal baru. Apalagi selama ini dia selalu dicegah-cegah sama ayahnya yang galak. Setelah Ruth masuk ke mobil lagi, Paul bilang kalau sebenarnya udah menyelamatkan hidupnya dan dia berhutang padanya. Dia lalu melihat mata kirinya Ruth yang tampaknya nggak beres dan mengetahui penyakit apa yang ia derita. Jadi bilang kalau dia bisa menyembuhkannya, dan setelah menempelkan jari ke bagian matanya untuk dia serap penyakitnya ke mata dia sendiri, Ruth pun sembuh juga dari penyakit matanya sebelum mata Paul kembali normal lagi. Ini menandakan kalau dia mempunyai skill penyembuh juga. Tapi dampaknya akan dia rasakan juga tergantung apa yang diderita dari seseorang itu sebelum luka atau penyakitnya itu benar-benar hilang dari tubuh dia. Di malamnya mereka memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran untuk makan malam, di mana ternyata ada mobil si kedua pria menyebalkan itu yang penyok. Di sana Ruth pun bilang ke teman-teman kalau dia mau menelpon rumahnya. Dan setelah teleponnya tersambung, teleponnya malah beralih ke HP spesial milik Zoil. Sambil dia bertanya di mana Ruth berada dan kemana dia dan kawan-kawannya akan pergi. Hagar lagi melacak asal lokasi Ruth melakukan panggilan. Pertanyaan Zoil itu tentu aja gak dijawab sama Ruth sebelum dia menutup teleponnya. Tapi Hagar udah berhasil melacak lokasinya. Tepat setelah itu Ruth gak sengaja tabrakan sama kedua pria menyebalkan itu dan mau mengajaknya bersenang-senang. Ruth pun langsung menghajar bagian itunya si pria. Wadidaw. Dan beberapa saat kemudian Willy dan kawan-kawan bertemu sama kedua pria itu lagi. Akhirnya terjadilah kekacauan dan gak lama setelah itu Ruth bertemu sama ayahnya yang ternyata udah tiba di restoran. Namun sebelum dia bisa melakukan apa-apa, dia pun kena hajar sama seorang pria karena saking kacaunya. Tepat sebelum mereka masuk ke dalam mobil, ada suara sirene polisi yang menuju ke restoran. Jadi mereka memutuskan untuk bersembunyi dulu sampai situasinya udah aman. Di saat lagi santai-santainya, Willy bertanya ke Paul, kenapa sangat terburu-buru untuk pergi? Paul pun menjelaskan kalau menurut pemerintah dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dan memberitahu mereka segalanya yang dia tahu waktu itu. Sebelum dia memutuskan untuk kabur, pemerintah tertarik sama kekuatannya dari penyembuhan, transfer pikiran sampai kamuflase. Tapi untuk bisa mendapatkan kekuatan itu, mereka memerlukan sel otaknya dan dia nggak suka itu. Beruntung di markas itu, dia mempunyai seorang teman yang bisa diajak kerjasama. Jadi dia berhasil mengirimkan pesan cahaya SOS ke luar angkasa untuk menghubungi rasnya, untuk menjemputnya di tempat tujuannya sebelum dia kabur dengan menggunakan mobil. Esok harinya mereka melihat kalau Ruth udah balik ke mobil lebih awal. Tapi ketika mereka mau balik ke mobil juga, ternyata udah banyak orang di sepanjang kota kecil ini. Oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk menyamarkan Paul seperti anak mereka. Beberapa saat kemudian Cliff menjadi tertarik dengan sebuah toko komik yang juga menjual pedang-pedang mantap ini, membuat Paul kepikiran untuk lebih baik bersembunyi di dalam. Sementara Willy kembali ke mobil untuk menjemput mereka di toko. Mengira semuanya baik-baik aja, Paul dikejutkan sama kedatangan rekannya Hagar yang ternyata penyuka komik. Jadi Paul pun langsung berlagak layaknya seperti patung alien, dan naasnya membuat si rekan menjadi tertarik. Dia lalu mendekatinya dan menjadi gak nyaman ketika disentuh-sentuh sama si rekan, yang otomatis membuat Paul menjadi ketahuan. Mereka pun kabur dan langsung naik ke dalam mobil travel yang dibawa sama Willy. Di saat itu Hagar dan si rekannya langsung balik ke mobil untuk mengejar dan memberitahu ke Zoil kalau mereka ada melihat alien beneran.
Mendengar ini, Zoil berbohong kalau dia nggak tahu apa-apa sama apa yang mereka omongin. Akhirnya Hagar pun menjadi muak. Oleh karena itu, Zoil bertanya dengan paksa di mana Paul itu. Setelah mengetahuinya, dia menyuruh kedua bawahannya untuk balik ke markas, sementara dia sendiri yang akan mengejar Paul. Sementara itu, Willy dan kawan-kawan melihat ayahnya Ruth yang masih mengejar mereka selama ini. Oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi dari kejaran si ayah dan juga Zoil. Setelah mereka aman, Paul meminta teman-teman untuk membelikan dia petasan besar untuk dia gunakan nanti. Tapi ketika mereka mau membelinya dengan uangnya klip, ternyata uangnya udah habis. Jadi dia pun terpaksa mencurinya. Ini membuat mereka ketahuan sama si bos markas yang mendapat laporan kejadian pencurian di toko petasan itu. Oleh karena itu, dia menyuruh untuk putar balik untuk mengejar mereka. Ini juga diketahui sama ayah dengan bantuan radio di mobilnya. Begitu juga Hagar dan rekannya yang ternyata menjadi nggak senang sama atasannya yang udah menyembunyikan tentang alien itu dari mereka. Setelah mendapatkan petasan itu, Paul kemudian meminta mereka untuk antarkan dia ke sebuah rumah di tengah ladang luas, di mana di tempat itu adalah tempat pesawatnya jatuh yang menimpa si anjing itu di awal film. Paul menyarankan untuk parkir jauh karena nggak mau orang di dalam rumah itu menjadi ketakutan. Dia bertujuan untuk meminta maaf ke majikan dari si anjing itu bernama Tara yang sekarang udah tua. Ketika Tara mau membuat teh dan baru mau mengeluarkan gasnya, Paul memberikan sebuah boneka beruang yang menjadi kesukaan Tara waktu kecil. Dan mereka berdua pun bisa berbaikan. Gak lama setelah itu ada bel berbunyi dan tiba-tiba ada gas air mata yang masuk ke dalam rumah, yang ternyata dilakukan sama Hagar dan rekannya. Setelah Willy dan kawan-kawan pergi ke ruangan lainnya, datang Paul yang menerkam Zoil dan dia pun dikasih penglihatan supaya terjatuh. Setelah menjatuhkan Hagar juga, Willy dan kawan-kawan pun kabur balik ke mobil. Di saat itu rekannya Hagar yang berada di dalam rumah melihat Willy dan kawan-kawan yang lari, jadi dia mau menembak mereka dari jauh. Tapi dia gak menyadari kalau ada gas yang masih keluar yang dikeluarkan sama Tara, dan dia pun habis dengan rumah Tara yang meledak. Setelah Willy dan kawan-kawan berhasil kabur dengan mobil mereka, Hagar langsung mengejarnya dan mendapat suruhan langsung dari bosnya untuk membunuh si alien itu. Gak lama setelah itu, si ayah samperin mobilnya Hagar dan dia pun langsung menembak kacanya untuk menjauhkan si ayah karena gak mau ada gangguan dari orang lain. Akhirnya terjadilah benturan-benturan mobil di antara Paul sama Hagar, sampai suatu ketika Paul memberitahu Hagar kalau di depan ada sesuatu berbahaya, dan dia pun habis dengan melayang masuk ke dalam jurang. Sementara itu, masih dalam proses pengejaran untuk mengejar mereka, dan ditanyain sama si bos tentang apa yang terjadi. Setelah memberitahunya, si bos akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Tapi dari sini Zoil mengungkapkan tujuan asli, kalau dia selama ini mau mengincar si alien itu untuk dirinya sendiri, dan dia pun menembak radio mobilnya. Beberapa waktu kemudian, mobil travel Willy dan kawan-kawannya naasnya mengalami kerusakan gara-gara terkena tembakan dari Hagar sebelumnya ketika mereka kabur menuju ke mobil. Namun untungnya mereka ternyata udah sampai dengan Paul yang mendaki ke atas bukit dan terlihat pemandangan batu raksasa yang mantap. Paul bilang kalau inilah tempat tujuannya sebagai lokasi yang tepat untuk menyalakan kembang apinya. Dia langsung menyalakannya, dan Willy dan kawan-kawan pun merasa senang bisa melihat kembang apinya sebagai bentuk sinyal ke teman-temannya Paul untuk menjemput. Beberapa saat kemudian ada cahaya kuning yang muncul di balik pepohonan yang mereka duga adalah pesawat temannya. Tapi naasnya bukan, yang ternyata itu helikopter milik si bos markas. Terungkap kalau si bos itu adalah seorang wanita. Dan gak lama setelah itu datang Zoil dengan senapan serbu miliknya yang menembak salah satu penjaganya si bos. Akhirnya terjadilah kekacauan sampai naasnya Zoil ditembak sama si bos. Terungkap kalau sebenarnya Zoil ini adalah temannya si Paul selama ini ketika berada di markas, karena dia udah membantunya untuk mendapatkan seorang wanita yang sekarang menjadi istrinya. Willy dan kawan-kawan pun melindungi Paul dari si bos, dan ketika Clip mau mengeluarkan pedang dia beli, ternyata pedangnya langsung copot alias KW. Alhasil terjadilah pertarungan di antara Willy dan kawan-kawan dengan si bos, sampai akhirnya Tara berhasil meninju si bos hingga pingsan.
Paul lalu meminta maaf ke Zoil yang udah sengaja melukainya di rumahnya Tara, karena sebenarnya itu untuk mengelabui Hagar dan si rekannya aja. Gak lama setelah itu datang ayahnya Ruth yang masih belum menyerah untuk menyelamatkan anaknya, dan dia pun menembak ke arah Paul. Tapi bukannya dia yang kena, ternyata malah Willy yang kena tembakannya di dada, dan dia pun tewas. Setelah menyuruh si ayah untuk menurunkan shotgunnya, Paul mau mencoba menghidupkan lagi temannya, meskipun dia tahu kalau ini sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian, Paul terpental dari efek samping skill kebangkitannya yang kuat, dan untungnya Willy pun berhasil diselamatkan. Awalnya mereka mengira bahwa udah tewas dengan gak ada gerakan sama sekali, tapi untungnya dia kembali sadar dan masih kuat untuk menahan efek sampingnya. Ketika Willy sama Ruth lagi senang-senangnya, ada suara dari si bos yang kembali sadar, dan dia pun langsung habis dengan ditiban sama pesawat temannya Paul yang udah datang. Setelah kejadian itu, Willy dan kawan-kawan kemudian foto bersama di depan pesawatnya, sebelum Paul mengucapkan sampai jumpa ke teman-temannya dan mau mengajak Tara untuk ikut bersamanya. Alasan Paul mengajaknya adalah karena dia udah menghancurkan kehidupan masa kecilnya, terutama anjing dan rumahnya. Tapi Tara mengeluh kalau dia nggak ada sikat gigi, yang dibalas Paul kalau yang akan menjadi tujuan mereka itu nggak perlu pakai gigi lagi. Film diakhiri dengan pesawat temannya Paul yang lepas landas, lalu memasuki ke dalam pesawat yang lebih besar yang sudah menunggu, dan pesawat pun mengaktifkan kecepatan supernya. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thanks you for watching.